أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Saat Islam datang melalui Nabi Muhammad SAW, kaum musyrik Quraisy secara terang-terangan melakukan penolakan. Bahkan hingga Muslim hijrah ke negeri Habasyah sekalipun, mereka tetap berupaya menyeret kembali ke Mekah dan memeluk ajaran nenek moyang. Strategi licik nan kotor kemudian ditempuh kaum kafir Quraisy yang berusaha menyuap para penguasa negeri Habasyah agar mau memulangkan muslimin ke Mekah. Namun upaya mereka gagal karena ditolak mentah-mentah oleh Raja Habasyah. Dialah Ashama, sang Raja Habasyah. Bagi masyarakat Habasyah, sebuah wilayah yang merupakan gabungan dari Sudan, Eritrea, dan Ethiopia, Najasyi adalah panggilan untuk seorang raja. Nama asli sang raja adalah Ashama. Di masa kepemimpinan Raja Ashama, saat itu pula Islam turun di kota Mekah. Sementara di kota Mekah, tepatnya di tahun keempat kenabian, perlakuan para pemuka Quraisy terhadap muslimin kian kejam dan brutal. Melakukan penyiksaan secara terbuka, terutama kepada muslimin dari golongan strata rendah. Hingga di tahun kelima kenabian, keadaan kian memburuk. Umat Muslim tak lagi mendapatkan ketenangan hidup di kotanya. Maka turunlah perintah hijrah pertama bagi kaum Muslim, yakni ke negeri Habasyah. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق إن شاء الله إلى أن يجد الله سبحانه مخرجا لما أنتم فيه. Nabi Muhammad SAW tentu dengan mendapatkan informasi dari wahyu, Nabi mendapatkan informasi bahwa ini adalah raja yang sangat adil. Tidak ada satupun di negeri itu yang didolimi. Inilah yang mengawal dia sebenarnya menjadi orang yang berhati-hati, bertindak pada masyarakatnya, pada rakyatnya. Dia tidak mau ada seorang pun yang didolimi. Karena itulah dia menjadi raja yang mulia. Dengan berbekal keimanan, berangkatlah umat Muslim menyeberangi Laut Merah menuju negeri Habasyah. Sesampainya di Habasyah, mereka segera meminta izin sang raja agar menetap di wilayahnya. Assalamu laka ayyuhal malik. ولك السلام. جئناك يا جلالة الملك طلبا للحماية والأمان بعد أن ضاقت بنا أرضنا
واضطهدنا أهلنا وسادة قومنا. وماذا أنتم فيهم؟ أنا ابن سيدهم كلهم. أنا جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم. أجل، لا يشقى في ملكي طالب جوار وحماية. اذهبوا فأنتم في جواري، لا ترون إلا ما تحبون، ولا يخلص إليكم شيء مما تكرهون. بورك فيك يا جلالة الملك، بورك فيك. Ternyata benar, sang raja memperlakukan umat muslim dengan sangat baik meskipun ia beragama Nasrani. يسعد علينا النجاشي ملك الحبشة. ذهبت بعيدا يا أبا الحسن. ونقتل ما نقتل. Hijrahnya umat muslim ke Habasyah membuat berang kaum Quraisy. Mereka segera menyusun rencana agar bisa memulangkan kembali umat muslim ke kota Mekah. أنا جاهز للرحيل إلى النجاشي، فهو والله يعرفني ويحبني، ولسوف أرد لكم أولئك الصبا. إن أكثر ما يحبه النجاشي من بلادنا هو الأدم، فاجمعوا لي ما استطعتم لأتقرب منه ومن بطارقته، فأغير قلبه على أنصار محمد، وآتيكم بهم فتفعلون بهم ما تشاءون. Maka diutuslah Amr bin As untuk menghadap Raja Habasyah. Bersama Umaroh bin Walid, Amr bin As berangkat ke Habasyah dengan membawa berbagai macam upeti untuk sang raja. Namun menjelang tiba di tujuan, Umaroh bin Walid kehilangan kewarasannya. ما بك يا عمار؟ ما بك؟ ويحك، هل سمعت؟ سبحان الله. ماذا أقول لأخيك خالد؟ ماذا أقول لقريش؟ Hingga akhirnya Amr bin As menghadap seorang diri menemui Raja Ashama. Disinilah ia mulai melancarkan aksi liciknya dengan menyuap sang raja agar mau memulangkan muslimin ke Mekah. Laka salamu ya Jalalatul Malik. Tanpa diduga, tawaran Amr bin As justru membuat sang raja marah. لا أسلمهم أبدا، ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم وأسألهم عما يقول عمرو في أمرهم. Ia lantas memanggil muslimin untuk memberikan penjelasan. يا جعفر، ما هذا الدين الذي فرقتم فيه قومكم؟ Ja'far bin Abi Thalib yang menjadi juru bicara kaum muslimin menjelaskan Islam dan keadaan yang menimpa mereka pada Raja Ashama. أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، وكنا إلى ذلك زمنا حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وأهلنا من دونه من الحجارة والأوثان.
Sang raja pun memutuskan bahwa muslimin akan hidup aman di negerinya. La wallahi, la uslimukum abadan. بورك فيك أيها الملك الرحيم العادل. يا جلالة الملك. أبقي شيء يا عمرو؟ Tak puas dengan sikap Ashama, Amr bin As kemudian menghasut sang raja Habasyah. يا جلالة الملك، إنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد. ما تقول يا ابن العاص؟ ما سمعت. اطردهم من ديارك يا جلالة الملك، اطردهم. لا أقرر حتى أتثبت. ادعوا لي المسلمين حالا. Jangan memutuskan sesuatu permasalahan konflik sampai kita mendengar konflik itu dari kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Itu konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lagi-lagi sang raja menunjukkan sikap objektifnya. Ia kembali memanggil Ja'far agar mendapat informasi yang seimbang dari kedua belah pihak. Penjelasan Ja'far sungguh mengejutkan sang raja. Bahkan ketika ditanya tentang Isa, yang jelas berbeda cara pandang Muslim dan Nasrani, tetapi Ja'far pun menyampaikan apa adanya, dan Najasyi pun mengakui bahwa ini benar pernyataannya. Karena Ja'far mengatakan bahwa Isa adalah putra Maryam, ruh yang ditiupkan Allah kepadanya, kepada wanita gadis itu, yaitu Maryam yang suci. Wallahi ma ada Isa ibn Maryam ma qulta hadha al-'ud. اذهبوا فأنتم آمنون في بلادي من سبكم غريب. Ia pun marah dan memerintahkan agar seluruh upeti dari Amr bin As dikembalikan. ردوا على عمرو هدايا فلا حاجة لي بها فوالله ما أخذ ربي الرشوة مني حين رد إلي ملكي فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه. Dan inilah yang hilang hari ini, yang sebenarnya seharusnya kita belajar dari Najasyi bagaimana apapun keadaannya saat itu dia tetap memposisikan diri sebagai seorang yang adil dan melihat sesuatu dengan cara yang penuh dengan ilmiah dan data. Tindakan sang raja dalam menyikapi muslimin menuai kecurigaan para penasihat istana. Mereka curiga bahwa raja yang memimpin mereka telah membelokkan keyakinannya menjadi pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga terjadilah konflik internal di kerajaan Habasyah. Namun konflik tersebut berhasil dipadamkan oleh Ashama berkat sikapnya yang bijak selama menjadi raja. Sikap agung Ashama ia dapatkan dari didikan sang ayah setelah melalui berbagai cobaan. Di hadapan Ja'far, Ashama akhirnya memeluk Islam, meski keislamannya harus dirahasiakan. Pada masa hijrah di Habasyah, seorang muslimin Mekah, yakni Ubaidillah bin Yahsi, keluar dari agama Islam. Keputusannya tersebut serta-merta membatalkan pernikahannya dengan sang istri, yakni Ummu Habibah. تعرف ديننا يا عبيد الله إن رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة زوجك
لا تحل لك، فأنت مرتد عن الإسلام وهي مسلمة، وهي طالق منك بحكم الدين والشرع. تأخذون مني زوجي؟ بل أنت من تركها، وهي لا ترضى عن الإسلام بديلا. Ummu Habibah yang harus kehilangan suaminya demi keimanannya akhirnya mendapatkan kabar gembira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminang Ummu Habibah sebagai Ummul Mukminin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Ashamah sebagai wali bagi dirinya. Di masa hijrah kedua kaum muslimin, Amr bin As kembali mendatangi Raja Ashamah. مرحبا بصديقي عمرو القرشي. ها؟ بماذا أتيت؟ أتيتك برجاء. قل يا عم. Kedatangannya sempat membuat sang raja marah. ويحك تسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله. أطعني يا عم واتبع نبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه والله لعلى الحق، ولا يظهرن على من خالفه kama dhahara Musa ala Fir'aun wa junudih. Namun akhirnya diketahui bahwa Amr bin As ingin mengabarkan keislamannya pada Raja Habasyah. Atubayi'uni ya Amr? La wallah. Ibsut yadak. Amr bin As radhiyallahu anhu itu dinyatakan oleh sebagian sejarah bahwa dia telah masuk Islam di tangan An-Najasyi. Kemudian nanti dia bersama Khalid bin Walid pada tahun 7 Hijriah menemui Nabi di kota Madinah dan menyampaikan kembali keislamannya. Ini juga hal yang sungguh sangat menarik buat kita. An-Najasyi yang sebagai seorang muslim yang baru, tapi dia telah memiliki semangat untuk menyampaikan, menebarkan hidayah ini kepada orang lain. Kita sudah lama menjadi seorang muslim. Kita yang sudah sejak lahir menjadi orang muslim bahkan, maka mengapa kita tidak menyampaikan kebenaran ini kepada orang lain? Memang satu masalahnya. Masalahnya adalah ketika kita tidak memiliki keyakinan yang cukup pada diri kita tentang keislaman kita, maka bagaimana kita akan menyampaikan ini kepada orang lain. Untuk itulah mulai dari diri kita, dan kita punya tugas untuk menyampaikan hidayah ini kepada siapapun yang kita temui. Wallahi, inni ufariqukum wa qalbi yaqturu alaman. 15 tahun lamanya, muslimin hidup damai di negeri Habasyah di bawah kepemimpinan Raja Ashamah. Dan di tahun ke-7 Hijriah, saatnya bagi muslimin untuk pergi meninggalkan Habasyah menuju kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Madinah Al-Munawwarah. Wallahi, إني أفارقكم وقلبي يقطر ألما وعيني تدمع حسرة. تذهبون يا إخوتي وتتركونني وحدي، وإني لأرجو الله سبحانه أن يفشو الإسلام في بلاد الحبشة. Perpisahan ini meninggalkan kesedihan mendalam bagi Ashamah dan muslimin. بلغوا سلامي
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وإني لأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Begitulah, dimanapun masyarakat pasti akan lebih suka, akan sangat nyaman dengan pemimpin yang memimpin dengan cara yang adil. Sehebat apapun pemimpin itu, secerdas apapun pemimpin itu, tapi kalau tidak adil, maka dia tidak akan bisa bertahan lama. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan sendiri bahwa imamun adil, pemimpin yang adil, mendapatkan keutamaan, keistimewaan. Di antaranya adalah kelak dia satu dari 7 kelompok yang akan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat tidak ada perlindungan sama sekali di akhirat kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasa Ashamah, sang raja dari negeri Habasyah, begitu besar bagi perkembangan Islam. Kebaikannya mendapat tempat tersendiri di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun ke-9 Hijriah, umat muslim mendapat kabar wafatnya sang raja. يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحزنه يحزنكم لقد مات الملك العادل أخوكم في الدين النجاشي ملك الحبشة الذي آوى إخوانكم ومنعاهم وحماهم من بطارقته ومشركي قريش رحم الله النجاشي. هيا إلى صلاة الغائب على أخيكم. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengajak umat muslim agar melakukan sholat goib bagi Raja Ashamah. Sebuah syariat yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahimahullah Ashamah, sang raja yang adil dan bijak dari negeri Habasyah.